Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas terkait dengan ini sebenarnya permintaan subscriber teman-teman ya. Bang, tolong dibahas dong ini YFI jaringan Kordau ya. Jadi kemarin tuh sempat sebenarnya saya bahas teman-teman ya. Saya bahas baru beberapa menit itu banyak yang respon. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi ya, akhirnya saya private lagi teman-teman. Karena apa? Karena memang saya takut juga ya. Saya lihat ini jangan sampai scam ya teman-teman ya. Tapi ternyata kemarin itu YFI itu banyak bulian dan ya termasuk saya sendiri juga masih ragu ya, karena saya cek juga di media sosialnya, yaitu ada Twitter tapi masih baru dibuat ya, Telegram juga baru berapa ya itu ya. Jadi ternyata lambat laun dari ini postingan sebenarnya dari saya posting itu dari 0, teman-teman, belum sampai $1 ya. Saya jual karena saya lihat profit, saya jual ya. Ternyata sampai sekarang ya luar biasa harganya, tadi sudah menembus ke angka 54 ya teman-teman. Wow, amazing sekali. Ya, berbicara tentang fenomena YF ini ternyata membawa dampak positif ya. Yang pertama, bahwa saya pelajari juga dan teman-teman sudah tahu bahwa ini sebenarnya token Cina ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Token Cina ini kalau saya pelajari ternyata memang berbeda dengan token-token Cibaduyut ya. Kalau Cibaduyut itu kan langsung dibawa kabur ya teman-teman ya. Kalau ini kayaknya ya nggak seperti itu ya. Kita doakan aja ya. Tapi sekali lagi ya, sebelum saya panjang lebar membahas tentang ini, yang pertama saya selalu katakan bahwa ini adalah high risk ya. Risikonya sangat tinggi. Teman-teman kalau misalkan nggak punya mental, nggak usah saja, di skip aja. Untuk mungkin mencari nanti materi-materi saya terkait dengan airdrop itu bisa di teman-teman pelajari. Tapi kalau teman-teman punya mental ya untuk bisa, ini kan gini ya teman-teman ya, ini di token-token YF ini, token-token Cina itu berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu naiknya pelan, ini kayak roller coaster ya, langsung naik 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 ya. Bayangkan saja teman-teman, tadi di hari ini bahwa YFI itu di angka ke $20, langsung naik 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 ke $54. Bayangkan teman-teman ya, $54 dari $20. Sekarang turun lagi. Kalau teman-teman jantungan ya, wah wah stres juga ya ini teman-teman ya. Memang seperti ini, turun 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 30 naik lagi ke 40. Wah, ini sebenarnya fenomena seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya di levelan seperti ini ya. Dikira scam aja teman-teman ya, dari 20 langsung turun ke 14 ya. Itu dikira scam memang dari dulu ya. Makanya kita harus belajar dari pengalaman ya. Ya, kita belajar ya. Yang pertama, bahwa kita memburu koin-koin ataupun token ya. Token ini yang sifatnya supply-nya kecil. Contoh ini memang YFI tiruan teman-teman, bukan YFI yang asli. Itu yang jadi ragu buat kita semua kan, tanda tanya. Tapi ternyata dari evaluasi kita semua dan saya lihat banyak di media sosial, banyak orang-orang yang istilahnya apa ya, menyesal menjual dalam waktu singkat. Memang profit ya, tapi sekarang kalau coba teman-teman bisa beli sekarang ya, profitnya sudah beribuan persen teman-teman ya, dalam waktu singkat teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa. Yang pertama, di supply itu adalah 36.000 ya, yang liquidity-nya itu luar biasa ini, 237.000 US dollar teman-teman. Di sini ya, yang lebih menarik dari YFI itu adalah holdernya sudah 53.000. Kenapa menarik teman-teman? Karena jumlah holder ya, jumlah pemegangnya itu lebih besar, lebih banyak daripada jumlah tokennya. Jumlah tokennya itu kan hanya 36. Jadi begini ya, ketika ketika ini ada orang yang sudah melepas dalam jumlah besar. Kalau saya lihat tadi ada juga, saya perhatikan historinya tadi teman-teman, bahwa ada satu satu wallet yang juga melepas ya, menjual itu dalam waktu, oh ya pokoknya beruntun, sehingga dia sampai turun drastis ke dari 54 ke 30. Nah ini ya, ini akan ada waktunya ketika yang punya modal besar tadi itu akan menjual seluruhnya, sehingga
holder ini yang akan membagi ya teman-teman ya. Sehingga nanti ke depan YFI ini ya sudah dipegang oleh banyak holder, sehingga tidak ada lagi istilahnya yang punya modal besar di sini. Misalkan ini, apalagi jumlah daripada YFI ini lebih sedikit daripada jumlah holder. Ini yang saya lihat nanti akan bisa semakin kuat ya. Apalagi kalau saya lihat tadi koin-koin Cina yang lain ya, itu yang mungkin holdernya baru sedikit ya, gampang digoyang teman-teman ya, gampang digoyang sehingga terjadi koreksi yang cukup dalam. Yang berikut teman-teman ya, nah berusaha untuk mencari yang setidaknya kelihatannya untuk tidak bermasalah teman-teman. Istilahnya di sini 20% ya. Yang berikut teman-teman bisa cek di sini ya. Kontrak ownernya itu harus yang 000 DET atau 000 ya. Jangan yang ada kontraknya ya. Kenapa ya? Kalau misalkan bisa dimanfaatkan, kalau misalkan dalam bentuk seperti ini ya nanti akan bisa dimanfaatkan ya. Yang berikut cara mengecek juga melihat bahwa koin itu aman ya. Ya dari segi locknya teman-teman ya. Apakah dikunci apa enggak ya? Ini kan termasuk kalau saya lihat juga dikunci ya, dari percent of liquidity providernya itu sampai 29% ya. Jadi cukup aman ya teman-teman. Di sini dikunci sampai bulan 3 1 Maret 2024 teman-teman. Bayangkan, ini kan luar biasa. Istilahnya kalau ada dikunci begini berarti menandakan bahwa semoga saja ya tidak apa-apa ya selama 1 tahun ke depan. Seperti itu. Ya, ini ya terkait dengan fenomena YFI. Yang termasuk yang berikut lagi ada YFI jaringan BSC teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Ini lagi roll coaster lagi ya. Sempat menyentuh ke level ke $3 teman-teman. Ini YFI ya. YFI yang baru keluar teman-teman ya. Baru keluar, liquidity-nya juga sudah cukup besar ya. Cukup besar di sini ya. Yang berikut holdernya juga masih baru merayap. Jadi ini masih butuh waktu lah untuk bisa naik lebih tinggi ya. Memang kalau naiknya seperti ini ya wajar kalau koreksi. Karena memang kenaikan yang tidak wajar teman-teman ya. Dalam waktu singkat ya, dari sekian dolar langsung ke ini terjadi kenaikan sampai ribuan persen. Jadi kita lihat nanti ke depan bahwa ini termasuk YFI jaringan Binance Smart Chain ini bisa lebih kompetitif lagi. Kalau saya lihat dari sisi ceknya juga sama, resikonya juga tidak terlalu besar. Apalagi kalau saya lihat di sini ya teman-teman ya. Di sini kontraknya untuk ini di lock ya, di lock 5%. Yang berikut di sini juga di locknya sudah sampai 95% ya, luar biasa ya. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait dengan informasi yang saya bisa berikan. Dan ini ada informasi lagi ya terkait dengan ini muncul lagi tadi YFI DAO ya teman-teman ya. Di sini liquidity-nya sudah cukup besar, yaitu 10.000 US dollar, dan di sini holdernya juga cukup besar ya. 6.143 holder, dan saya lihat terjadi peningkatan sampai hari ini ya 27.000% ya teman-teman. Sekarang ke angka $4 dari yang sebelumnya belum sampai $1 ya. Ini memang artinya kalau teman-teman terjun yang seperti ini memang profitnya cepat-cepat ya. Cepat, tapi ya teman-teman perlu diingat ya bahwa resikonya juga besar ya teman-teman ya. Jadi itu seperti itu. Kalau di sisi lain ya, kalau saya lihat di sini terkait dengan ya ini tersedia di LFG Swap ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa cek ya seperti ini juga. Ratingnya yang saya pilih di sini memang rating yang cukup bagus ya. Di lain sisi di sini juga di lock ya, di lock sekitar 47% ya. Artinya kalau semakin banyak di lock itu akan semakin bagus teman-teman ya. Walaupun saya lihat di sini locknya juga berlangsung sampai bulan 6 ya. Nah, jadi seperti itu terkait dengan YFI DAO ya. Terkait dengan jumlahnya berapa ya, bisa dicek nanti lewat sini ya, diklik saja. Kira-kira ditahu berapa jumlah 10.000 ya YFI DAO. Jadi jumlahnya cukup kecil ya teman-teman ya, 10.000. Yang berikut ya, ini yang sempat tadi malam saya share ya.
Saya share itu baru sedikit juga ya, saya share-share juga di Facebook teman-teman, namanya Fish ya. Fish baru muncul tak logonya tadi ya, sudah ini 10 dolar ya, sudah turun. Tadi rekor tertinggi itu 22 dolar ya. 22 dolar dari berapa ya kemarin, memang sangat kecil-kecil sekali Fish ini. Dan di sini dari sisi apa, tersedia juga di LFG swap yang berikut liquidity-nya juga sudah cukup besar 22.000. Jadi teman-teman kalau membeli koin-koin itu harus dilihat liquidity-nya, di lock liquidity-nya apa enggak, itu ya teman-teman ya. Jangan asal baru-baru tapi nggak tahu nanti isinya apa, di lock apa enggak. Ini kayak begini kan tingkat resikonya juga rendah ya. Yang berikut di sini juga di lock ya. Di lock ini 16% ya teman-teman ya, 16%. Jadi setidaknya sudah di lock. Ini termasuk di holder rasionya itu di lock juga, di sini 11%, di sini juga di lock 5%. Wah, ini sudah ada nilai tambah lah untuk Fish itu sendiri, agak-agak safe lah ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Yang terbaru lagi ini yang masih kecil harganya ya. Tadi itu kan besar-besar semua harganya. FGD ya. FGD ini hari ini terjadi kenaikan 12.000% ya. Dengan jumlah holder belum sampai 1.000 ya. Baru 868 teman-teman. Market cap sudah cukup besar. Yang berikut liquidity-nya juga sudah besar 2000-an ya. Kalau kita cek coba untuk apa? Jumlah holdernya itu ada berapa ya? Kita cek cuma kecil teman-teman, 88.000 ya. Cuma ini memang FGD ini ya saya lihat tinggal di FOMO saja ya, pasti akan ngegas ya. Ini semua teman-teman ya, ini token-token Cina ya, token-token Cina yang lahir, yang kemarin mungkin dibully-bully habis tapi ternyata masih tetap terbang ya untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Dan ini viralnya dari YFI itu ya, YFI Tier 1 tapi progresnya sangat mantap ya. Di sini juga saya lihat ratingnya juga cukup bagus, 20% aman. Yang berikut di sini terkait dengan liquidity locknya, liquidity providernya itu sampai 80% ya. Ini bagus sekali teman-teman. Dan di sini juga di lock ya 22% ya. Sebenarnya sangat bagus sekali token ini ya. Tinggal di FOMO saja ya. Saya pikir itu teman-teman yang saya bisa lakukan pembahasan terkait dengan fenomena token Cina yang meningkatnya sampai ribuan persen. Nah, teman-teman nanti saya siapkan di link deskripsi, dilihat-lihat aja chartnya, itu dilihat-lihat ya, grafiknya itu dilihat seperti apa ya. Tapi sekali lagi tidak ada ajakan untuk membeli karena saya tahu dan saya percaya ini resikonya tinggi sekali. Jadi apapun yang saya jelaskan ini tidak menjadi garansi ya, tergantung nanti bagaimana pasar, tergantung bagaimana developer, tergantung dari semua aspek yang bisa mendukung harga ini apakah bisa naik lagi atau turun ya. Saya pikir demikian dulu yang saya bisa informasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.